patah tulang dengan tulang kebuka tapi napas. Non emergency. Tapi kategori trauma. Oh, trauma. Trauma dan non emergency. Yes. Jadi kayak tulang itu keluar. Itu trauma. Ya, Trauma. trauma. Nah, itu benar yang ada trauma. Emergency. Trauma with Trauma emergency. berat. Trauma non Non emergency. Oke. Misalkan ada mantan ngancem masuknya ke mana? Emergency. Emergency. Itu yang paling Pasangannya bisa pindah. trauma diputusin kali. Oke, so welcome back. Jadi yang kita akan pelajari yang sekarang sesi 2-nya lebih fully trauma with non emergency. Oke. Nah, ini buatan skip dan reminder aja bahwa ini trauma dan non trauma, semua trauma bersifatnya benturan. Kelihatan. Nah, trauma benturan. Trauma bisa nggak benturan? Nggak bisa. Nggak. Pasti harus ada benturan. Ya. Jatuh dari tangga udah dianggap consider trauma. Meeting tiba-tiba pingsan adalah non trauma. Tapi kalau dia meeting tiba-tiba pingsan terus kena mejanya jadi trauma. Terus habis itu non emergency sifatnya semua masih bisa bernafas, semuanya consider bahwa paling kesakitan doang. Non emergency yang benar-benar totally ngancam nyawa. Oke. Nah, reminder lagi first aid adalah konteksnya tidak benar-benar rasa sakit. Tapi dalam konteksnya trauma, apapun yang akan lu perbuat pasti akan nambah rasa sakit sedikit. Tapi sudah dengan konsiderasi dianya mau ditolong. Nah, jadi kalau misalnya di emergency, gak perlu nunggu dia mau ditolong atau nggak ditolong, pasti harus kita tolong. Tapi kalau di trauma, ada yang kita bilang mau ditolong dulu nggak? Ada, karena ada namanya batas tolerir sakit. Batas tolerir sakit perempuan sama laki itu juga pasti beda. Perempuan tuh lebih tinggi, Lebih kuat ya? lebih kuat. Tiap bulan mereka kesakitan terus. Tapi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nolong once mereka udah memang oke. Itu susah direm sih. Mau soalnya. Nah, prinsip dasar lagi nolong 3A. Aman apa aja tadi? 3A. Aman apa? Aman siapa dulu? Kita dipikul sama diri sendiri. Okay. Kita aman, terus lingkungan, Okay. udah gitu kita si pasiennya, pasiennya. Korban terakhir. Masih fresh banget materinya. Aku kalau bener gak kalau Lupa. Pokoknya ingat diri dulu aja dulu. Dirinya nggak aman, lingkungannya nggak aman, gak usah nolong. Nolong itu nggak harus hands on. Ya. Nolong itu bisa nelfonin 112-nya, nelfonin 109-nya, nggak harus benar-benar hands on. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau di depan kita sendiri, orang yang kita kenal, temannya anaknya Pak Delon, Bu Sherin, semua kita tolong. Nah makanya saya bilang sih di sini sih bersyukur banget Mbak bisa dapat ladang gini karena nggak banyak. Saya melatih suster perawat itu kurang lebih ada hampir 70 orangan lah, sampai 100. Saya bilang dikit banget ya. nggak dikit banget consider dari yang anak-anak yang mereka pegang. Saya bilang ke majikannya bahwa kamu, saya bilang sama ke mereka, kamu dibekali kayak begini artinya majikannya sayang sama kamu. Kamu terus kerja di sini, hal-hal yang kayak begini pasti akan dapat lebih lagi dari ini. Cuma hal kecil doang, tapi ini akan jadi bekal buat ilmu ya. Jangan sebentar lagi ya. Nanti Jangan ya. Balik lagi ya. Tadi daerah KB ya. Dangers, aman nggak untuk ditolong? Paling penting. Apalagi ini kita berbicaranya trauma. Trauma kan bisa aja kejadiannya jatuh di jalan, kepleset di kolam, banyak hal. Respon, cek dulu kesadaran korbannya tadi. Kayak tadi kayak kita bawa, dek bangun dek. Dia ngomong aman, non emergency. Dia nggak ngomong, panik, emergency nih. Ya, oke. Jadi ini sebetulnya untuk mengecek dia emergency atau tidak, sama trauma atau non trauma. Ambulan kalau emang perlu dirasa perlu ambulan. Airway, sambil nungguin ambulan cek dulu tuh nafas nggak.
Kalau ternyata ada baksonya, keluarin dulu, miringin. Tapi nah, karena kita bicara trauma, memiringkannya aja punya tekniknya lagi. Karena yang kita takutin adalah pergerakan di leher ngebuat jalur nafasnya bocor. Jadi akhirnya meninggalnya karena salah putar. Yes. Oke, sekarang kita masuk ke anak ya. Jadi yang pertama kita tanya adalah tanya dulu baru nolong. Oke. Pertama, minta jangan gerak dulu. Biasanya ada yang respon orang gitu jatuh berdiri langsung kayak jatuh lagi. Itu paling karena adrenalin. Jadi kayak terlalu semangat. Enggak sakit tapi ya enggak lepas jatuh juga. Terus abis itu tanya kenapa. Kalau misalnya tanya kenapa, ini sebetulnya kita tahu ya dia jatuh. Tapi ketika kita tanya kenapa, dia merespon, baik lagi kita menentukan ini emergency atau non emergency. Yang penting dia berespon dulu deh. Dia ngomong, kita lebih tenang ketimbang sama sekali nggak ngomong. Terus habis itu tanya pertanyaan, namanya siapa? Hari apa? Di mana? Gitu. Untuk ngecek trauma kepala. Karena biasanya kalau orang trauma kepala biasanya lupa sesaat. Nah kalau dia nah itu kita bisa mungkin kategorikan sebagai trauma kepala. Terus habis itu bagian mana yang sakit? Nah ketika dia bilang menunjuk daerah sini, bagian leher, bagian sini, hati-hati nih karena ini artinya bisa kelumpuhan, spinal cord injury. Bisa dilempung. Nah, spinal cord. Nah terus habis itu pindahin korban jika korbannya mau ditolong. Jadi kalau nggak bisa, telepon rumah sakit untuk dibawain namanya LSB, long spine board, yang kayak yang tengahnya bolong. Ini Yang- kalau leher sama Iya. punggung sakit. Kalau dia udah jatuhnya kayak begini, kitanya nggak pede gitu, daripada kita angkat salah, udah telepon rumah sakit bawain LSB, long spine board. Kayak atau bilang ini kayaknya jatuhnya tulang belakangnya sakit nih, pasti dia udah tahu. gitu aja. Kalau patah tulang dia akan tanya tulang mana, tangan, kaki, atau di mana. Tapi kalau dia bilang oh ini kayaknya tulang belakang, ya. pasti dia bawa LSB. Nggak boleh yang tandu doyot. Itu kalau dia bilang punggung sama leher Ya, sakit. pokoknya sakit ini. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada bau BAB, kalau laki-laki ada ereksi, itu berarti kelumpuhan bawah. Itu kayak kasusnya Christopher Reeve, Superman. Nah itu jatuhnya kan dari kuda tuh. Nah jadi kalau misalnya ada anak tiba-tiba jatuhnya ini duluan, tulang ekor duluan, jak gitu. Nah itu Itu otomatis dia pegang di langsung kayak kalau perempuan tuh di ini epidural. Oh iya. Ya, kalau epidural kan langsung lemes kan semuanya, langsung nggak berasa. Nggak tahu sih tapi ya kata orang-orang ya. Nah, karena bini gue epidural, Oh, jadi iya, nggak iya. ngerasain sakitnya anak Oh, pertama. Iya iya. Dia bilang, enggak kok nggak sakit. Terus anak kedua, sakit ya? Nggak lagi deh. Trauma. Langsung trauma. Ya, jadi itu kayak case-nya, jadi kayak 6 aja, nggak bisa nahan. Jadi kalau laki-laki ereksi, kalau laki-laki dan perempuan bisa BAB dan bau pipis. Nah itu berarti udah hampir 90% lumpuh. Jadi hati-hati tuh kalau udah kayak begitu, nah itu nggak boleh gerak tuh. Stay, nggak boleh berpindah. Nah ngangkatnya masih pakai long spine board. Itu bisa didengar sakit. Kalau udah lumpuh dengan tidak berpindah dia nggak lebih parah tapi udah lumpuh juga ya. Ya tapi Bisa takutnya lebih ada yang parah. lain ya. Oh, oke. Nah, karena kan dia nggak boleh gerak. Jadi kalau namanya orang patah tulang tuh nggak boleh gerak sama sekali. Karena kalau dia gerak mungkin tulangnya bisa bergeser. Jadi lebih parah. Jadi lebih parah. Nah, kita urutin dari awal ya. Dari trauma tuh bisa dari berdarah sampai patah tulang. Jadi ini mengurut. Ya. Jadi pertama darah dulu. Darah ada 2 konsepnya. Minor, lecet-lecet doang. Mayor, muncrat. Nah yang kayak begini ya paling peri-peri. Tapi kalau udah kejadian begini biasanya push keluar. Apalagi kalau kayak di film-film tembaknya di sini, kecur keluar gitu kan. Nah ini akan mengikuti nadi nih.
makin jantungnya makin cepet, nah dia makin keluarnya makin bocor. Ya. Jadi kan ada tuh beberapa teman-teman yang suka gores gitu kan. Terus kayak kita bilang aja, lu kalau mau kayak begitu lebih dalam biar sekalian, jangan cuma gores doang yang ada kali. Ngaku aja ya. Iya, yang penting list gitu sekalian, jangan cuma buat konten. Nah, konten ya. Jangan konten begitu ya. Jangan ya, Bro. Nah, ini Pusing lu akan melihat dua darah, warna darah. Kalau dia warnanya merah terang, itu berarti darah bersih. Darah bersih yang mengandung apa? Makanan otak, Oksigen. Oksigen dan sama gula. gula. jadi darahnya merah terang. Tapi kalau dia darahnya merah pekat, Ya. kayak period, itu kan gelap kan? Nah itu berarti darah kotor. Lagi mens. Iya. Kalau ditanya, Pan kita butuh nggak dua warna darah itu? Perlu, karena kan buat sirkulasi. Kalau darahnya keluar, ya lama-lama kan habis. Tapi darah ini bisa habis dalam waktu 3 jam. Kalau dia tergantung besaran lukanya juga ya. Nah makanya ketika ada orang yang darahnya keluar kayak begini, kita harus tenangin supaya denyut jantungnya lebih pelan. Oke. Nah tapi nanti ada teknik namanya diangkat supaya darahnya nggak terlalu muncul keluar banyak. Karena kan kita tetap butuh darah itu. Iya. Oke? So far clear ya? Soal ini ya, mayor and minor. Kita bicara yang minornya dulu. Langkah perawatan lukanya sama, cuci tangan dulu. Bersihin lukanya, air mengalir 10 menitan. Supaya apa? Supaya yang kayak misalnya dia jatuh di aspal, bersih dulu. Terus habis itu ada sensasi dingin. Karena supaya berasa agak enam aja, agak kayak kembas. Ya, agak kayak baal. Nah, kompres luka kalau dia sifatnya benturan. Jadi untuk cegah bengkak. Ya, kayak misalnya walaupun berdarah tapi tetap aja bisa benjol. Sorry, mau nanya, aku boleh nonton nggak? Yang mana nih? Dia Oke, mau boleh. Thank you. Ready? Bye. Oke. Nah, Mas terus Pan, sorry pertanyaan di luar topik. boleh. Kalau anakku itu yang 8 tahun itu tadi barusan, Hmm? kalau si Pian masih yang posisi jidat diangkat Iya. satu tangan dari Iya, bawah. masih selama ya kalau sampai SMP lah. Oke. Nah, terus habis itu antiseptik. Kalau memang lukanya kotor, misalnya nih luka perlu nih kalau luka yang kotornya kayak begini nih. Ini kan luka. Bisa jatuh di tanah gitu, Ya. karet gitu. Tapi kalau jatuhnya kayak misalnya tempatnya bersih, yang kayak lantai kayak gitu, perlu nggak perlu? Oh. Karena ini untuk mencegah infeksi aja. Kalau langsung skip ke cuman bersihin airnya dikit doang gitu. Iya, kalau lukanya terus cuma di apa? handsa spray aja nggak apa-apa. 10 menit anak-anak nggak Iya. bakal berhasil. Ya. Ya, Kita ya kalau ini kalau misalnya lukanya aspal. Iya. Nah, kalau misalnya itu Biasa bersihnya di bentar. situ. Kalau perlu beli betadine spray. Oh iya. Oh, betadine spray ada ya? biasanya. Ansel spray. Oh iya sama aja. Ya, nanti set gitu kan dia dingin itu langsung kering. Oke. Mungkin ada. Nah. Betadine spray ya. Beli. Terus? Nanti beli deh. Tutup kalau perlu. Tapi kalau luka diabetes, nah misalnya kan lukanya ini gede nih. Ini namanya sterile wound dressing. Beda dengan Hansaplast. Oh. Jadi kalau Hansaplast itu biasanya buat tutup luka kering. Nah kalau yang sterile wound dressing biasanya luka-luka basah. Luka besar, luka basah, sama kayak luka diabetes. Nah tapi ini harus diganti sering-sering karena ini steril. Nah ini biasanya dijualnya di kayak Century atau apotek-apotek tuh satuan. Satu pak itu. Enggak, satu doang. Oh, satu bi. Oh. Ada yang kecil, ada yang besar. Namanya apa tadi? Sterile wound dressing. Oke. Sudah. Sekarang kan belajar nih sama betadine spray dulu. Sterile. Tuh, 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 Ini tuh. steril pads kayak gini nih. Oh, Steril steril Oh, iya, pads. steril Ah. pads gini. Sterile pads. Itu Jadi- ada kertas halaman daftar belanjaan juga. Ah, iya ada. Ini jadi di dalam ini tuh ada kayak bantalan. Nah, bantalan ini tuh bikin lembab. Karena luka itu sembuhnya karena kelembapan. Oke. Oh, sembuh karena kelembapan. Lembab. ya. Jadi supaya dia harus kena angin kan. Dia nggak boleh ditutup terus. Oh, Bolong iya. dia lama-lama. Oke. Nah, terus ini konsep perawatan luka kalau yang minor. Jadi kalau makanya kalau dia lukanya nggak sembuh-sembuh, artinya dia diabetes. Oh.
Jadi kalau luka tiba-tiba kok lama-lama infeksi kok lama-lama Melebar gitu. 2-3 hari nggak kering, berarti dia diabetes. Berarti darahnya terlalu encer. Makanya orang diabetes itu darahnya nggak boleh encer-encer. Kalau nggak darahnya suluknya nggak subur. Mimisan, jatuh bisa jadi terluka, terus bisa juga mimisan kan, benturan gini kan. Kita pasti justru yang dongak ya. Iya. Nah, Itu kalau kena dongak ini nggak boleh. Karena apa? Karena darah itu kan sifatnya apa? Darah encer. mengental. Iya. Nah, ketika darahnya mengental, dia ke belakang gini, dia lama-lama bisa kesekat di sini ya, Masuk ke dalam lagi ya. pentalan darahnya. Makanya kalau habis mimisan harus buang ingusnya. Dia kan langsung keluar tuh, Iya. langsung ke dalam bentuk gumpalan. Nah, karena darah itu memang sifatnya mengental. Jadi biasanya sering mimisan nggak? Untung nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Kayak anak gua tuh, gua tuh pernah mimisan dari jam 8 sampai jam 5 sore. Hah? Banyak amat. Jadi mimisan berhenti, mimisan lagi. Kalau itu berhenti. kecil apa pas udah gede? Kelas 5 SD. Oh, oke. Nah itu karena apa? Karena pembuluh darahnya rentan. Pembuluh darahnya di sini, jadi akhirnya ke dokter PHT dibakar. Jadi, Kayak kecil gitu. jadi dimatiin pembuluh darahnya. Oke, clear ya? Jadi ya. Untung nggak ada. Jadi harus nunduk gitu ya posisi gitu Nah dan kayak gini ditutup kayak gini aja. dipencet gitu ya. Dipencet, Kanan kiri. Ya, pencetnya kayak Oh, dicubit iya, gitu iya. ya, kayak di situ. Karena kan sebetulnya kita cubit kan Biar ininya kan. menyempit ya. Iya. Iya. Dengan ini kan dia lama menyempit kan. Iya. Nah kan karena darahnya mengental kan. Iya. Nah habis itu kurang lebih 3 menit 5 menitan lah. Oh, tapi Berhenti. untuk Kalau mau dikasih es batu boleh, tapi lama-lama brain freeze, iya, Iya. puyeng. buyeng anaknya. Nah, es batu di mana? Ini darah sini, darah sini, darah forehead sini lah. Ngaruh dia gitu. Tapi lama-lama bisa pusing anaknya, kan kasihan. So far aman? Aman. Ya, nggak susah ya. Nah ini dia. Kalau darahnya nggak stop, oke. Jadi yang kita lakuin tadi, ini kan saya pakai soft pack. Kenapa? Saya selalu pakai soft pack gitu karena bisa multifungsi kan. Bisa Oh iya benar ya, berat banyak. Tiba-tiba bini, Iya. aduh lagi dapet nih, udah pakai ini aja. Banyak. Fleksibel banget. First aid kan. Oke, nah tapi ini kan sifatnya untuk nampung darah kan Iya. sebetulnya. Nah jadi kalau misalnya nih tiba-tiba darahnya muncul gede, yang kita lakuin pertama adalah tutup dulu, tutup. Terus kalau darahnya masih muncul, Sampai terus habis itu ada ini lagi nih, ada software yang lain nih. Yang ngomong ya, tambahin atau enggak? Namanya soalnya Kenapa? sama pertanyaan Kalau itu. kita ngomong Soalnya kenapa? mau dibuka aja, enggak udah Aduh, mulai. bukan. Ah, iya. Oh. Karena kalau kita buka, bersih, itu Yes. berarti buka lubang lagi. Iya. Jadi kita tumpuk-tumpuknya terus. Softtek dia tuh softtek. Iya, software dia, software. Tapi ngaruh ya dia nyedot. Nyedot terus kan, dia kan nyerap terus kan. Iya. Sampai Oh, karena gitu. keluarnya di. Enggak, maksudnya kan lubang kebukanya kan udah ketutup softtek pertama. Nah, Dia cuman berarti yang softtek kedua cuman ya buat bocoran bersih dong. sisa-sisanya. Iya, betul. Justru kalau kita buka, malah bocor lagi. Nah, terus yang berikutnya diangkat. Diangkat. Nah, terus habis itu ada yang namanya, kalau diangkat masih muncul juga, ada yang namanya teknik tekan nadi. Boleh lihat ini sebentar. Waduh, ini saya bisa nggak ya menangkap ini? Lumayan nih. Nih misalnya di sini kejadiannya, gua tutup. Nah, terus habis itu dia kan masih kosong. Jadi gua tekannya di daerah sini, nanti lo akan ngerasa kayak kesemutan. oh pas di nadi ya. Tes nadinya. Berasa mulai, baik tes nadi dulu kan ada otot nih. Nggak usah dikencengin mas, otaknya mas. Ya udah, Dia ini kayaknya, Mas. sendiri aja Nah, kalau aja. kesemutan. Ininya mulai berasa Iya. panas. Iya. Iya. Sendiri aja nih kesemutan. Nah, ini mulai berasa ya. Kalau misalnya ini gua tekan, gua lepas, ini nanti lo akan berasa panas nih. Iya. Oke, nah ini adalah teknik memperlambat laju darah. Jalan lagi. Oke, nah coba aja tekan sama lain gitu ya. Kalau lu ngerasa ada perubahan di daerah sini, berarti lu tekannya benar. Oke. Itu berapa lama itu? Nah, berapa lama? Setiap 10-15 menit harus dirilis.
Oh, 10 Oh, 15 gitu menit. lagi. Karena apa? Kalau enggak nanti ini kita amputasi. Berarti kan sudah nggak ada aliran darah. Oke, jadi kalau misalnya ini tiba-tiba Kan ada ditekannya kejadian, nggak kencang. tapi kan ini lama-lama kalau panik, Oh iya. kalau kita panik kita kelupaan gini terus lama-lama ini bisa biru. Iya. Kayak lu pakai dulu ingat nggak main karet Oh iya. biru kan, Iya. kayak dingin. Nah kalau kita lepas kan merah lagi, darah Iya. ngalir sama kayak gini. Iya. Luka tuh yang biasanya sampai parah gitu di tangan ya. Kalau bisa di kaki di mana angkat Oke. juga. Jadi Oh, titik belum, ada. Oke, jadi titik tekan kita ada tujuh kanan, 7 kiri. 7 kanan, 7 kiri. Yang pertama nih lu mainannya pakai 2 jari. Daerah sini pelipis, mata kedutan. Iya. Karena sering kan matanya kedutan Iya, di sini. benar. Nah, di situ ini di sebelah satu sini, kedua di sini. Ini nadi yang berdenyut terakhir saat serangan jantung. Nemu? Nemu. Kalau nggak nemu sih biar. Nah, ini adalah nadi paling kuat dari seluruh badan. Oke. Ketiga di sini. Daerah pergelangan. Ya, 2 jari. Ya, nemu. Iya, nemu. Oke. Keempat di sini. Kalau nggak berasa agak sedikit ditepuk. Ada. Berasa? Dapat? Oh, belum. Oh iya dapat. Berasa banget ya. Dapat? Mbak Masnya udah dapat? Iya. Udah dapat ya? Iya. Ada. Oke. Terus berikutnya 1, 2, 3, 4. Berikutnya selangkangan. Ya, nggak usah dicari lah. Nggak PR ya? Memang susah ya ini ya. Ini selangkangan. fungsinya apa? Nanti saya kasih tahu. Jadi di Oke. sini. Terus berikutnya di sini, di belakang sini. Ini ada lagi juga tadi. Nemu? Ya, nemu. Sama di punggung kaki. Punggung kaki. Iya. Di daerah sini. Iya. Ya, nemu. Oh iya. Oke. Nah, itu fungsinya apa? Kalau dalam fungsinya kalau misalnya pingsan, pertama yang dilakukan adalah kan kita naikin kaki ya, Iya. lepasin sepatunya supaya nggak ketekan nadinya. Terus kedua baru belt, baru jam tangan dan lain-lainnya. Tapi jangan dimasukin kantong. Jam tangan ya. Bro, jangan ya. Iya, saya masukin. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya lagi pendarahan terutama di daerah kaki, berarti yang kita tekan selalu atau dimanapun kita selalu tekan yang di atas lukanya. Misalnya kejadiannya di sini, yang kita tekan sini atau sini, pokoknya yang di atas. Tapi bukan berarti kejadiannya di sini yang kita tutup di sini, nggak ngaruh. Oh. Jadi yang kita selalu tutup yang di atasnya. Atasnya. Oke. Nah, kalau misalnya nih kejadiannya kita pernah nemuin satu kasus jempolnya putus. Aduh. Jempol Ngilu, putus ngilu. ibu, dak gitu. Sama dia benar diginiin, saat gini ditutup gitu terus dia begini. Ke rumah sakit UGD itu habis itu dokternya cuma nanya, jempolnya mana bu? Jempolnya di rumah, ketinggalan. Karena sebenarnya jempolnya masih bisa disambung Bisa. Oh, dalam waktu 6 jam. gitu. Tapi nggak bisa Oh, dimasak di bawah ya Oh dulu. iya. nggak bisa 100% kerja lagi, tapi minimal kalau disuruh angkat 2 jempol ya gini lah. Ada. Masih paspor harus bisa gini. Sama itu ditutup masih bisa 6 jam ya? Ya, tapi harus dimasukin ke dalam Ice ya. es, tapi harus di dalam plastik gula. Soalnya teman gue jempol kakinya Plastik putus, gula. nggak ditutup itu. Yang rapet gitu. Ya harus dirapetin. Kalau harus rumah sakit diginiin. udah diamputasi. Plastik gula. Plastik gula maksudnya ziplock. Iya kayak ziplock gitu terus masukin kayak beli Pakai ayam. es. Iya Oh masukin. iya. Oh. Jadi nggak langsung direct to esnya. Oh, Jangan bikin mie ayam ya. Oh, dia dimasukin ke plastik dulu baru Plastik dulu dicelurin di es. di es Oh. gitu. Ya, supaya dia masih bisa tisu-tisunya masih bisa jalan, Iya, masih hidup, jaringannya. jaringan Oh, sini. Aman ya, soal ya. Jadi kayak gitu, angkat, tekan. Harus tombol dari itu ya. Oke, nah, Jangan ya Dun tapi. jangan. Nah tapi kalau misalnya udah sangat benar-benar buka sekali, ada namanya teknik tourniquet atau teknik pernah nonton ini film Boston Marathon yang Mark Wahlberg yang jadi lagi maraton tiba-tiba bom pernah. keluar. Pernah. Semua polisi pasti ngeluarin bel.
karena Iya. buat ikat. Iya, iya benar. Nah itu, Saya tidak percaya. nah tapi beltnya bukan belt yang model kecil gini, Iya, iya. tapi yang tebel. Nah itu biasanya buat teknik berhentiin pendarahan. Ikat sampai kenceng gitu ya. Sampai kenceng, tapi tetap 15 menit harus dikendorin Oh. supaya dia masih bisa ngalir. Tapi harus sambil bawa ke rumah sakit. So far, aman. Jadi kalau luka di bawah, ternyata di atasnya itu Iya. yang tadi Jeno. Nah kalau misalnya tiba-tiba lukanya di sini gitu ya, yang kita lakukan ya balik lagi, kakinya angkat kayak begini, udah kayak gini, tahan gini. Ya kan lama-lama tapi kan dia harus gerak kan, dia harus gerak, tutup dulu perban semuanya, udah oke baru jalan. Tenang kok, kalau udah kejadian panik kalau kayak begini panik aja sih. Panik. Iya, itu dia. Nah, tapi at least Minimal. kayak gitu ya. Oke mesti begini. Gua sih suka ngadepin itu, gua pasti akan tenang banget. Iya. Cuman otak gua jadi nggak berfungsi aja. Tenang ngeblank. Nah, itu nggak berfungsi dia. Namanya blank. Itu Hah? namanya Blank. blank. Ngapain gitu? Beda Itu tipis apa? sama blank. Nah, jadi ini Nadi di sini. Nah, biasanya tuh yang cepat untuk kalau kenapa-napa, pokoknya film-film kalau nggak di kaki di sini, kayak sering stepnya di sini kan, dari Iya. tiak sama di leher kalau Nadi. Kalau di sini berdarahnya Jos pasti. terus tutup yang Iya, jadi bisa begini, ditahan ya udah, berdarah. Udah gini udah. Udah gini dong ya, pasti udah. Soalnya nggak ada yang bisa ditahan. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada pisaunya nancep, Ya. Oh iya. Aduh, Jangan jangan cabut. pisaunya nancep, cabut nggak? Nggak. Nggak boleh. Cabut? Enggak, jangan. Yakin? Kalau kesakitan nih. Aduh, tapi takut yang punya juga. Jadi memang betul nggak boleh dicabut. Dicabut malah buka lubang. Nah jadi dicabut ya udah kayak begini, bawa ke rumah sakit kan begini. Makanya waktu itu ada yang dia datang kok gini dengan ada obeng di sini. Oh my Tawuran God. ya. Iya, iya. Itu temen gue celurit juga di. Oh my Jadi God. kita nggak lepas di microwave gitu. Jadi pegang celurit aja gini gitu. Kamu keras banget sih hidupnya. Apa? Enggak. Itu lagi Halloween nggak? Iya. Apa? Nggak lagi Halloween. Jadi tahan aja gitu terus ya kan. Biar berlubang. Nah itu kalau ada luka pokoknya jangan pernah dicabut aja. Gitu ya. Karena kenapa? Yang sakit itu lukanya tuh bukan karena luka permukaan, bukan luka yang dalam, Ah, tapi luka permukaan kulit yang sakit. oh iya. Jadi kalau mereka ketusuk gitu kadang-kadang nggak nyadar. Iya iya benar. Datang, ini ada obeng gini. Sakit nggak? Enggak, karena udah lewat. Jadi yang sakit itu kayak luka bakar. Iya iya. Nah, luka permukaan artificial tuh biasa sakit. Oh, oke. Tapi kalau misalkan benda kecil, misalkan duri gitu. Nah, Itu kan tapi kan nggak nggak masalah. dalam, Nggak bikin muncrat. nggak kalau bikin dicabut. nggak dalam sekali kan. Oh iya iya. Jadi kan dia cuma kayak lebah deh. Di lebah kan cuma sumutnya kecil kan, Iya iya. tajam kan, ya kayak gitu. Oh. Karena kan biasanya makanya kalau kita kena mawar kan yang kena kan Iya. ini ya kita kan Iya, permukaan permukaan. itu biasanya kan sakit. Tapi kalau dari dalam tuh udah enggak. Oke. Enak. Iya. Oke. Oke? Oke. Masih aman ya? Aman. Karena abis ini akan coming to the worst. Benturan kepala. Iya. Benjol ya. Jauh banget gitu. Sering gini-gini. Benjol. Jangan kasih trombopop. Oh, malah ya. Trombopopnya nanti. Jadi yang pertama dilakukan adalah kompres dulu. Kompres pakai air es. Biar nggak bengkak atau air hangat juga nggak apa-apa. Oke. Anget sama dingin sama aja. Sama aja tapi lebih bagus yang dingin. Oh, gitu. Dia supaya lebih lumayan nenangin tapi ya harus diangkat-angkat. Nah kalau udah lebih dari 12 jam atau 6 jam lah masih benjol, Iya. baru pakein obat trombopop dulu. Nah itu kan sebenarnya obat anti radang. Oh. Jadi kalau kita radang tenggorokan itu kan sebenarnya ada pembengkakan. Iya. Nah obat pembengkakan itu kan kita minum kayak misalnya Lameson atau apa itu kan sebetulnya obat antiinflamasi. Nah obat trombopop itu sebetulnya dipakai setelah kita kompres dulu. Biasa kan pakai rambut nih. Iya. Ngaruh banget ya. Pakai nasi gitu kan yang ada udah apa. Jadi nggak perlu dikasih trombopop di Oh awal. nasi hangat karena hangat ya. Iya. Kayak kompres ya. Aman ya. Nah benturan kepala bisa nyebabin apa? Darah gagal otak. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, jadi ketika gagal jatuh ada bau muntah, anaknya muntah, berarti
80% gagal otak. Jadi perhatikan tadi Pak, kalau jatuh bau BAB, bau sama bau bibis. Kalau yang laki-laki ada Ereksi. ereksinya, lumpuh. terus habis itu muntah. Nah itu berarti kalau muntah berarti trauma kepala, kalau BAB ereksi berarti lumpuh bawah. Itu pokoknya telepon 119 aja. Nah itu telepon rumah sakit Pondok Indah lah. Ini nggak cuma sama Kalau geger anak, otak muntah, mendingan langsung bawa apa mendingan telepon? Better kalau memang dia ternyata jatuhnya sampai gerdak gitu, terus sampai masih bangun, sininya nggak sakit, nggak apa-apa lah, Bawa. bawa. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kesakitan gitu, ya Telepon. telepon. Tadi alatnya apa namanya? LSP. Yes, LSB, long spine cord. Nah ini harus langsung masuk ke dalam MRI, di CT scan lagi. Kalau gue, kalau muntah. Iya, gagal otak, pokoknya trauma kepala aja. Pokoknya trauma kepala ini sama kayak stroke. Oke. Jadi ini mesinnya nih. Oke, dan ini gagal otak ini bisa terjadinya nggak langsung, bisa dalam 24 jam. Jadi selalu awasi perubahan perilaku. Tiba-tiba sering lupa, melamun, pusing, tiba-tiba juga ada kayak benging kepala, kuping. Oh, gitu. Ini- Anak-anak kalau muntah gue suka ngecek Iya. ya habis jatuh motor. Bunyi gitu ya? Iya. Kayak gitu. Nah ini dan responnya melambat. Biasanya orang-orang yang gagal otak biasanya kayak blank. Nah responnya melambat. Kalau emang perlu bawa ke dokter, bilang aja nih tadi jatuh. Nanti dokter pasti bilang MRI deh. Ya karena punya waktu